kadang nggak melihat proses. Nah, proses semua itu buat seorang artis mungkin dia tinggal jalanin ya. Tapi buat seorang produser itu adalah sebuah investasi, benar nggak? Iya. Sebuah investasi. Bagaimana kita menjadikan mereka yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang luar biasa. Assalamualaikum. Wow, bareng lagi sama aku di G-Talk, Talking with Gina Yubi. Talking bukan sekedar yang nggak penting. Tamu kita kali ini Pak Agi Sugianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Program baru nih. Di G-Talk Bapak Hadi. Iya, Bapak mau loh. Seneng banget Bapak. Pokoknya ya. Eksis terus. Amin. Nah, aku mau kenalin ya, Pak Agi Sugianto ini, dia itu bukan salah satu, dia itu owner, CEO Proaktif. Proaktif Musik. Proaktif Musik Ya. yang menelurkan artis-artis yang sangat luar biasa. Termasuk? Salah satunya Trio Maca. Ya, betul. Siapa sih yang kenal Trio Maca? Iya. Coba cerita dikit dong Pak, gimana? Gitu ya. Jadi 2000 saya mulai di bisnis musik itu 2005 ketika saya di manajemen artis, saya membawa 3 biduan, saya kasih nama Trio Maca. Waktu itu 2005. Dari mana asalnya? Dari Jawa Timur. Nah, terus naik lagu SMS waktu itu, sempat mendapatkan MTV Music Award. Ya kan? Itulah perjalanan bisnis musik saya. Trio Macan, kemudian sampai sekarang ada Duamor, ada T5, ada beberapa artis yang lain, termasuk kita kerjasama dengan joint product dengan artis-artis Jawa Timur seperti Nela Karisma, Happy Asmara, Saiba yang terbaru sekarang ini yang dari potensi dari Jawa Tengah, yaitu Woro Widowati. Iya. Dan salah satunya, saya juga kerjasama kok. Oh iya, betul. Bahkan kelupa sih, aduh. Jadi ini bisa nih, 2 racun ada di sister company kita yaitu Teatro. Betul sekali. Tapi keren loh, lagunya dong. Oh iya dong, yang beliin siapa? Iya. Kita. Terus Pak, sekarang kabar-kabar burungnya lagi sibuk apa nih selain musik? Musik masih, di bisnis yang lain juga masih. Kebetulan kita di telemarketing, kita punya telemarketing, cafe shop. Nah, cafe shop ada janjian nih, kopi susu. Dan aku juga Kopi susu di blend. Nah, ini ciri khasnya di Janjian Cafe. Janjian Cafe. Ya, Janjian Cafe sekarang sudah berkembang, ada di Cibubur, Ciawi, Bekasi. Tapi sekali-sekali udah kesana dong, ke Ciawi, keren tempatnya. Oke, pasti kalau saya diundang pasti mampir ke sana ya. Itu Boleh Pak. Nanti mengupas tentang filosofi kopi. Kebetulan anak saya yang pertama itu barista. Kebetulan yang mengelola cafe shop Janjian. Nanti bisa bicara banyak tentang filosofi kopi gitu. Terutama kopi Indonesia loh ya. Nah, gitu. Emang ada kopi? Terutama ada kopi luar sama kopi Indonesia. Nah, kita khusus mengeksplor kopi Indonesia. Kan kita nih kaya nih kita. Iya dong. Saya juga suka kopi kan. Iya. Tapi kopi manis nama Pak. Ada Gayo, ada Gayo, kopi Bali. Jawa Barat juga ada loh, kopinya keren. Iya, atau mau sama Amin. Iya. Ngomong-ngomong aku mau coba ya kopinya. Ya silakan. Coba ini. Kopi dulu. Yuk. Berasa banget kopinya. Ini bener ngolah sendiri ya? Ngolah sendiri. Kita juga punya aku mesinnya. lihat di bawah. Ya kita ada mesinnya, ya kan. Kita roasting, ya kan. Kita pilih yang kualitas nomor 1. Jadi yang kalau roasting itu nggak sembarangan. Jadi ada keahlian khusus. Itu setelah di roasting, kita pilihin tuh yang pecah-pecah, kita kesingkiran, kita buang. Jadi kita yang kualitas nomor 1. Makanya kalau ada yang bilang bahwa minum kopi itu bisa menaikkan asam lambung gitu ya. Iya, itu sebenarnya
persepsi yang salah. Karena apa? Mungkin yang diminum bukan Yang tadinya itu. sarinya, tapi kualitas-kualitas ampasnya, kualitasnya nggak bagus, itu yang bikin asam lambung. Tapi kalau sebenarnya kalau dalam dunia perkopian, ya, dunia perkopian itu ada yang namanya sari kopi, itu memiliki rasa nikmat, ada rasa asamnya, ada tergantung pengolahannya. Ada rasa manis tanpa gula juga ada, tergantung pengolahannya juga. Dan di sini semua sudah di bawah tadi ya, di bawah tadi ya. Di bawah udah ada peraciknya, ada mesinnya, ada peraciknya, ada baristanya, semua lengkap. Oke Pak, sekarang kita balik lagi ke musik ya. Tadi kan masalah kopi. Nah, Bapak bagaimana sih untuk di era digital ini? Menurut Bapak seperti apa sih? Oh iya, jadi sekarang ini banyak platform digital, terutama di YouTube. Betul. Kalau saya fokus ada di YouTube sekarang, karena apa? RBT sekarang sudah mulai, udah eranya sudah asar mau maghrib, artinya sudah mau turun kan ya, trennya sudah turun, ya kan? Itu yang di RBT. Streaming sama YouTube mulai naik, ya kan gitu. Ditambah lagi ada publishing. Ya, publishing. Sebenarnya kalau kita mengupas tentang musik, dunia musik adalah bagaimana kita membangun mata rantai. Mata rantai itu begini, ada RBT, ya kan? Ada YouTube, ada streaming, ya kan? Live musik, Cuk, ya kan? Spotify, ya kan itu. Ya, ada endorse, ada off air, ya kan? Ya, pasti off air kenceng, tapi sayang ya. Sekarang lagi kebentur COVID, ya kan? Nah, itu adalah mata rantai, ya kan? Jadi kalau menurut saya yang sudah hampir 15 tahun berkecimpung di musik, ya kan? Kita tidak bisa mengandalkan satu platform digital hanya di RBT, sementara yang lain kita nggak garap, ya kan gitu. Kita harus mulai menggarap mata rantai itu, ya kan, minimal. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan revenue dari semuanya. Tapi kalau tuh nggak bisa di RBT, minimal di YouTube-nya. Kalau nggak bisa di YouTube, kita bisa dapat di endorse, misalnya, ya kan, atau di off air-nya, ya kan. Banyak hal lah, atau di publishing-nya, ya kan, publishing-nya. Harus terus mata rantai. Jadi kalau bicara tentang digital, kebetulan udah hampir 3 bulan belakangan ya, pandemi ya. Justru saya lebih fokus di garap produk-produk untuk katalog. Kita memperbanyak katalog. Karena apa? Ini penting supaya kita tetap survive meskipun dalam kondisi kita lagi off air nggak ada, ya kan? On air juga nggak ada, ya kan? Nah, sementara office juga lagi masih tutup ya, masih tutup. Makanya tim kami lebih banyak garap di studio, lebih banyak di YouTube-nya, ya kan? Kita mengoptimize YouTube. Kebetulan ada beberapa produk kita yang kebetulan cukup bagus di masa pandemi ini. Salah satunya ya Aisyah istri Rasulullah. Pak, Bapak kan sudah banyak menelurkan beberapa artis ya. Contohnya seperti dari yang belum apa-apa menjadi apa-apa. Nah, Gina mau tahu nih, yang harus dipersiapkan itu kan otomatis mental, kan? Betul. Artis banyak dong. Berarti Bapak sudah mengenal beberapa karakter artis. Iya, betul. Seperti apa, Pak? Ya, memang gini ya, kita menghadapi orang-orang dengan latar belakang yang bermacam-macam. Biasanya kita dari kampung, ya kan? Dia belum tahu apa-apa. Ketika kita ambil ke Jakarta, dia masih nol sama sekali pengalaman, polos pengalamannya, ya kan? Iya, betul itu, polos pengalamannya, ya kan? Tiba-tiba menghadapi suasana glamor, ya kan? Makanya saya selalu sampaikan ke artis-artis saya, yang terutama yang dari kampung nih, dari kampung, tolong kalian yang dipersiapkan adalah mentalnya, ya kan? Attitude-nya. Makanya contoh nih, saya rekrutmen yang Trio Macan yang personil baru nih, ini nggak tiba-tiba dia langsung kita bawa ke panggung, bukan. Kita proses seleksi nih, satu proses seleksi, ya kan?
kemudian proses karantina. Karantina itu kita udah hampir 2 bulan ini belum selesai. Karena apa? Harus nih, bukan hanya kualitas vokalnya harus kita gojlok ya, tapi juga performnya, ya kan? Belum lagi stylishnya, ya kan gitu, kostumnya. Benar-benar tapi gila, yang lebih penting adalah attitude-nya. Iya. Jadi sekolah kepribadian itu juga penting. Nah, artis itu kan gini lah, kadang artis itu kadang nggak melihat proses. Nah, proses semua itu buat seorang artis mungkin dia tinggal jalanin ya. Tapi buat seorang produser itu adalah sebuah investasi, benar nggak? Iya. Sebuah investasi. Bagaimana kita menjadikan mereka yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu bukan hal yang mudah. Butuh proses, dan proses itu kalau kita begini loh, kalau kita langsung lepas ini, waduh, kan pengalaman. Bapak kok jadi bilang saya sih, aduh, kok saya jadi pengalaman loh, benar nggak? Iya, saya juga kalau cerita sama panjang. Makanya mental harus kita siapkan, ya kan? Mental menghadapi banyak hal di dunia panggung, ya kan? Gimana menghadapi persaingan, bagaimana menghadapi hater. Nah, kan netizen itu kan sekarang udah canggih. Kalau disanjung jangan melambung, benar nggak? Betul, disanjung jangan melambung. Kalau dihantam. Kalau ditindas, jangan jatuh. Harus tetap tegar. Kalau istilah saya, lu harus jadi petarung. Nah, gitu. Iya Pak, saya juga Pak. Tapi saya yakin kalau Gina nih udah pengalaman lah, dia udah tahu lah, paham bagaimana jatuh bangunnya, benar nggak di dunia artis. Kan alhamdulillah kita juga udah kenal lama ya Pak ya. Betul. Ini saya nih, pemirsa ya, saya mengenal keluarga Gina, Yubi ya, keluarga Yubi. Wah. Mulai dari dulu tahun berapa itu? 10 tahun yang lalu lebih. 10 tahun yang lalu, mulai dari orang tuanya. Audisi loh, audisi di rumah. Pak, audisi di rumah. Di studio di Cigondewa. Iya, adik kamu Gita yang ngajarin ini waktu Gea masih digendong-gendong. Nah, nih Gea, Bapak tahu kamu waktu kecil. Jadi Demojang itu tapi potensinya bagus. Iya. Dan Demojang ada di Bapak kan waktu itu kan. Angkatan pertama loh itu. Angkatan pertama Demojang. Sempat jadi girl band kan. Iya. Panjang ya Pak ya. Iya, jadi memang aku juga setuju banget sih Pak, kalau memang mau jadi besar itu memang harus melewati proses. Iya. Dan yang instan itu ya yang namanya juga instan ya Pak ya. Seperti pengalaman ya kan. Saya selalu bilang gini loh. Hati-hati ketika kalian di atas, ya kan? Ketika kalian di atas ibarat pohon, anginnya kenceng. Ya kamu udah tahu dong, pengalaman kemarin dong, gimana, ya kan? Begitu lagu Jackpot, trending, 2 minggu berturut di YouTube, ya kan? Mulai deh. Ada gosokan sana, gosokan sini. Enggak, tapi ini pengalaman saya. Dikirain 2 racun. Soalnya kan saya 2 minggu di training. Pengalaman saya bagaimana menghadapi orang-orang yang star syndrome, ya kan gitu. Tapi ya kita harus sabar aja. Kalau kita ini kan udah pengalaman menghadapi bermacam-macam karakter ya. Iya. Sepanjang masih bisa kita kelola dengan baik, ya kan, masih bisa kita ajak bicara baik-baik, ya kan, ayo kita bicara baik-baik, ya kan gitu ya. Tapi kalau sudah nggak bisa, ya apa boleh buat ya, kita ya maunya apa kan gitu. Jadi kita ngikutin aja. Ngikutin aja. Kalau saya prinsip saya begini. Bisnis musik itu harus dilandasi saling percaya, betul nggak? Iya dong. Jadi kita harus percaya, kamu harus percaya saya harus percaya kamu, betul nggak? Iya. Kalau ada masalah, dibicarakan, betul nggak? Sebelum kerjasama, ya kan, lebih baik kita tarung depan awal-awalan gitu ya? Iya, lebih baik kita ngomong di awal. Pahit manis kita ngomong di awal. Lebih baik kita jangan ngomongin manisnya sih Pak, pahit-pahitnya aja. Lebih baik kita ngomong di awal, ya kan? Jangan ribut di belakang. Contoh kecilnya gini kan Pak, saya juga kan dua racun kan kerjasama sama Bapak ya. Ya. Nah,
Saya kan dari awal sudah bilang bahwa duh Pak, jadi kasarnya aku tuh curhat dari Iya, hati iya, ke iya, hati betul, Pak. betul. Duo saya tuh begini seperti itu kan. Iya. Saya lagi audisi lagi bla 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 bla. Jadi kan Bapak harus tahu juga isinya ya kan. Betul, betul. Curhat. Jadi biar nanti suatu saat tuh oh nggak aneh, memang gue udah tahu. Betul nggak sih Pak? Jadi ya harus apa adanya. Ya makanya kan saya selalu bilang gini. Komitmen? Enggak selalu Gina, lebih baik tolong dibaca yang detail dulu. Betul, hak iya. dan kewajiban itu harus jelas dulu. Iya. Haknya apa, kewajibannya apa, betul nggak? Makanya waktu dari pihak Bapak ngasih kontrak, saya bawa pulang, saya pelajari Pak. Ya. Udah begitu pelajari, saya ada yang kurang setuju nih. Iya, betul. Email lagi, Ya. ini kurang ini, bagian ini saya nggak setuju Ya, ya kan? ya. Coba bagaimana, betul nggak Pak? Nah, begitu. Tapi ini ngomong-ngomong- ributnya di depan, tapi asiknya di belakang. Ya Gitu, nggak? iya. Tapi ngomong-ngomong ini curhat atau kasus Pak? Ini Gina, ini bener loh Gina. bener. Ini bener loh. Ini pengalaman gini loh. Saya sampai pengalaman saya ya kemarin ya, yang kemarin itu ya. Iya. Saya itu sudah bilang ini tolong kamu pelajari dulu kontrak, ya kan gitu ya. Bapak udah Kalau bilang. kamu nggak paham tentang kontrak, tanya. Kalau perlu cari orang legal yang paham tentang industri musik, bener nggak? Betul. Tentang kontrak, ya nggak? Kita lebih baik jangan buru-buru tanda tangan kalau kalian belum paham tentang Isinya, kerjasama, isi kontrak itu, ya nggak? Iya. Makanya sekarang begini, Gina, saya sering menghadapi dilema begini. Ketika saya hunting ke daerah, ya kan? Di Jawa Timur, di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah. Saya punya beberapa artis kan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Saya sering menghadapi dilemanya begini. Mereka ini mengalami krisis kepercayaan terhadap label-label Jakarta. Itu saya alami betul mereka. Saya mengalami hal-hal kayak gitu. Dianggapnya saya ini ketika datang ke mereka, dianggapnya saya seperti yang lain-lain ingin menjebak mereka, ingin memanfaatkan mereka untuk tujuan pribadi atau institusi atau perusahaan saya. Makanya saya selalu bilang begini, udahlah kita kerjasama per project aja dulu. Saya sering gitu. Seperti dengan Woro misalnya. Oke, kita per project dulu, ya kan gitu. Jangan lagi dari pihak kita yang mengajukan kerjasama. Oh iya, ya kesannya kan kan gitu. kayak Kesannya pengen gitu ya. Karena mereka ini sudah banyak, ibaratnya banyak bohongin lah, dibohongin, di ini gitu loh, kasih angin-angin surga. Kalau maka saya kan gini, lebih baik kita berproject dulu, kita nyaman, baru kita lanjut. Kalau nggak nyaman, ya nggak apa-apa, kita berteman. Betul. Akhirnya nggak jadi, akhirnya apa? Yang terjadi kalau prosesnya seperti itu, kalau tuh nggak kerjasama pun tetap kita asik-asik aja, betul nggak? Iya dong, iya memang. Buktinya kan Gina sampai saat ini Bapak kan sampai 200 saya kerjasama di Bapak kan karena kita asik-asik aja Pak. Ya betul. Harus menjalin silaturahmi yang baik. Nah, jadi gini, awalnya kita kerjasama per project ya kan gitu ya. Kemudian mereka kadang punya masalah gitu ya, Mereka punya masalah. Siapa nih? Ini ada satu lagi. Iya, bentar ya. Nanti aku tanya nih. Oke. Mereka punya masalah. Kita supervisi. Kita cari solusinya. Kita bantu solusinya. Karena mereka punya masalah-masalah di grup atau di tim kita bantu masalahnya apa gini. Lama-lama mereka akhirnya percaya juga ke kita gitu. Oh iya, ternyata lain loh, beda dari yang lain. Iya, betul. Jadi intinya kepercayaan itu penting. Dan komitmen Pak. Iya. Dan satu lagi, apalagi? rezeki itu, ya kan? Rezeki itu ada gandengannya. Iya. Jadi kamu misalnya contoh ya, jangan dikasih nanti ya. Iya dong, nggak apa-apa. Ya, gitu, kamu di tempat lain mungkin, ya kan? Kerjasama dengan yang tempat lain, misalnya kan? Tempat sebelumnya. Contoh aja tempat lain misalnya, ya kan? Belum menemukan jackpot misalnya lagu yang naik bung gitu, mungkin sama saya misalnya suatu saat atau ini menemukan jackpot bung gitu, nah itu kan rezeki yang gandengan. Nah itu seperti itu menurut saya. Jadi memang jodoh-jodohan ya seperti rumah tangga apa ada suami istri yang berjodoh juga. Kalau nggak cocok ya sudah deh, cari lagi aja. Bapak, aduh kok jadi saya dibilang curhat lagi Pak, udah kita closing aja soalnya
Nanti kita panjang kalau bercerita. Aduh, bisa lama nih, bisa full YouTube aku nih nantinya sama Bapak kan isinya. Gitu ya. Nah, Pak, kasih pesan-pesan dong. Ya. Untuk yang lagi nonton Jitalk. Ya, oke. Buat Jitalk ya. Nah, ini program yang keren, ya kan? Ikutin terus, ya kan? Karena saya udah mengamati progresnya keren, ya kan? Amin. Informasi yang bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan sukses buat Gina dan terus maju. Amin. Pesan-pesan ya. yang lainnya? Pesan yang lain ya. Nah, untuk artis yang untuk artis ya, untuk artis, untuk penyanyi, untuk menjadi pribadi atau sosok superstar itu tidak bisa diraih dengan instan, butuh proses. Ibarat naik tangga, lalu di tangga 1, tangga 2, tangga 3 dan selanjutnya berikut dan seterusnya. Jadi jangan berpuas diri ketika Anda di atas, tapi juga jangan kalian berputus asa ketika Anda belum melewati tangga yang diinginkan. Jadi tetap semangat. Oke. Hatur nuhun ya Bapak, ya Allah, terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak.